Astaga, rumahku kok bisa rusak parah begini? Rasanya kayak mau roboh aja. Aku nggak pernah nyangka bakal begini kondisinya. Mana suami dan anak udah 2 hari nggak pada pulang. Pada kemana ya? Ditelepon nggak diangkat. Lihat Bu Ana, rumah Bu Irma itu sudah benar-benar lelah dijadikan tempat tinggal biang gosip di kampung ini. Iya Bu Hani, mungkin karena dari semua gosip yang sering dia sebarkan, rumahnya jadi kayak mencerminkan apa yang dia lakukan. Kemarin Bu Irma sibuk ngurusin tetangga sampai lupa rumah sendiri. Sekarang lihat deh, rumahnya sendiri malah hancur. Suami dan anaknya juga pergi. Kasian juga sih, tapi memang harus ada pelajaran buat kita semua. Jangan sampai terlalu sibuk ikut campur urusan orang lain sampai lupa urusan sendiri. Bu Ani, Bu Ana, kalian ngapain ngeliatin di situ? Kenapa cuma diam saja? Aku butuh bantuan nih. Rumahku sudah mulai rusak parah. Bu, kamu ini kerjaannya main HP terus, liatin gosip. Aku sama Dona mau berangkat, tapi nggak ada sarapan sama sekali di meja. Kamu nggak mikirin aku sama Dona ya? Halah Mas, biasa juga kan kalau sarapan pada beli di luar. Lagian, aku lagi seru banget nih baca berita gosip dari Nikita Mirzani. Kamu tahu kan, dia lagi ramai di media sosial. Iya Bu, aku ngerti kamu suka update berita. Tapi kan ini urusan menyangkut keluarga juga. Dona kan masih sekolah, butuh energi buat belajar. Masa sarapan aja nggak disiapin? Nggak jelas banget deh. Iya Bu, aku juga lapar. Biasanya sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Kalau nggak sarapan, aku bisa pusing nanti di kelas. Ya sudah, nanti kalau pulang aku beliin makanan buat kalian. Sekarang aku cuma mau baca dulu. Ini gosipnya seru banget. Nikita Mirzani katanya lagi ribut sama seseorang. Terus ada video viral juga. Nah gitu dong Bu, kamu harus lebih perhatian sama keluarga. Main HP terus nggak ada gunanya. Kalau keluarga sampai kelaparan. Aku capek kerja, pulang juga pengen lihat rumah rapih dan keluarga sehat dan ceria. Iya sabar dong Mas, kan aku juga capek ngurus rumah. Tapi kadang butuh hiburan juga. Gosip artis itu hiburan ringan buat aku. Besok pasti nanti aku beliin sarapan ya. Kalau gitu, tolong jangan sampai lupa lagi. Sediain sarapan. Kita ini keluarga harus saling peduli. Aku sama Dona nggak bisa terus-terusan bergantung sama beli di luar. Lama-lama bisa boros juga. Kadang kita juga perlu masakan di rumah. Iya Bu, aku juga pengen sarapan yang enak dari Ibu, biar aku semangat belajarnya di sekolah. Baiklah, aku janji mulai besok aku akan bangun lebih pagi dan masak sarapan buat kalian. Tapi sekarang aku cuma mau selesaikan baca berita ini dulu ya. Ya sudah, tapi ingat janji kamu. Aku sama Dona berangkat dulu. Semoga besok sarapan udah siap. Iya Pak, hati-hati di jalan dan semangat bekerja dan sekolah. Pada ribet banget sih, padahal kan bisa beli di luar. Nasi uduk juga banyak di depan gang. Aku kan lagi seneng liatin berita acara gosip. Sayang kalau kelewat. Aku harus tahu lebih dulu sebelum orang lain tahu. Pak Budi, saya dengar gas 3 kg ini harganya naik drastis ya. Kok sekarang jadi mahal banget sih Pak? Iya Bu Irma, memang belakangan ini harga gas 3 kilo naik cukup signifikan dan tinggi banget. Biasanya harga sekitar 20.000 sampai 20.000 per tabung. Sekarang di pengecer bisa sampai 30.000, bahkan ada yang lebih mahal 40.000. Wah, iya ya, saya juga merasa apa-apa sekarang pada mahal banget. Pusing buat ngatur uangnya. Padahal gas ini juga kebutuhan pokok buat masak di rumah. Kalau naik terus, kasihan ibu-ibu yang penghasilannya pas-pasan dan warga kaum miskin. Biasalah, itu pasti ada korupsi sama penjabatnya. Tadi malam saya lihat di media sosial banyak yang ngomongin soal itu. Katanya ada permainan harga di belakang layar. Dasar pejabat nggak benar. Bu Irma ini emang paling cepat kalau soal berita. Kalau soal gosip dan berita, nggak ada yang lepas dari radar Bu Irma. Pasti orang pertama yang tahu. Emang Bu Irma, isu itu sering beredar. Tapi yang pasti, kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh biaya distribusi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi, tapi di lapangan kadang bisa berbeda karena ongkos kirim dan lain-lain juga. Iya sih, saya ngerti itu. Sudah pasti dikorupsi itu mah. Tapi kalau ada oknum yang main-main, ya memang benar kasihan masyarakat kecil. Gas ini kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai mereka para warga miskin yang rugi. Betul Bu Irma, kita sebagai konsumen juga harus pintar-pintar cari gas di pangkalan resmi supaya nggak kena harga mahal di pengecer. Atau kita bisa beli langsung di pom bensin juga bisa Bu. Benar sekali Bu Ana, kalau beli di pangkalan resmi atau pom bensin langsung, biasanya harganya sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi kadang stoknya terbatas dan harus pakai KTP. Jadi masyarakat terpaksa beli di pengecer atau warung grosir yang harganya lebih tinggi. Dari zaman dulu juga di negara kita mah banyak korupsinya. Kalau begitu Pak Budi, kira-kira apa ada solusi dari pemerintah supaya harga gas ini stabil dan terjangkau?
Pemerintah sedang berupaya dengan pengawasan ketat dan pembentukan badan pengawas LPG. Harapannya harga bisa kembali normal dan distribusi lebih merata. Semoga aja ya Pak, karena kalau harga terus naik, yang susah juga pasti warga biasa seperti kita. Iya, semoga penjabatnya nggak main-main, kalau tidak rakyat kecil yang selalu jadi korban. Yaudah Pak, saya mau gasnya 1 ya, ini gas kosongnya. Ini awas hati-hati, soalnya berat. Kalau jatuh bisa bocor dan meledak. Hai Bu Ani, Bu Ana, kalian sudah dengar belum? Bu Rodia katanya baru beli motor baru loh kemarin malam, kayaknya baru turun. Pas banget aku lagi lewat depan rumahnya. Aku penasaran motor merek apa, terus dia beli cash atau kredit ya? Iya Bu Irma, aku juga dengar kabar motor baru itu. Tapi ya itu, mana kita tahu pasti. Kalau cuma dengar-dengar dari mulut ke mulut belum tentu bener juga kan? Betul Bu Irma, kalau pengen teh jus mending Bu Irma tanya langsung aja ke Bu Rodia, samperin ke rumahnya. Iya juga sih Bu Ana, tapi aku juga malu kalau langsung tanya begitu, takut dikira kepo atau tetangga nyinyir. Biasanya nggak mikir begitu kan Bu Irma? Kalau cuma pengen tahu buat informasi, lagian Bu Rodia juga tetangga kita, pasti nggak keberatan kalau Bu Irma tanya begitu dengan baik dan sopan. Betul Bu, lagian kalau kita samperin bisa sekalian ngobrol-ngobrol santai, biar nggak cuma gosip doang yang beredar. Kalau begitu kapan kita pergi ke sana ya? Aku pengen banget tahu motor itu merek apa. Soalnya gara-gara lihat tetangga beli motor baru, aku juga pengen ganti motor. Nanti kita atur aja waktunya yang pas. Mungkin sore hari setelah anak-anak pulang sekolah, biar Bu Rodia juga nggak sibuk. Setuju, aku juga penasaran jadinya apakah Bu Rodia beli motor itu cash atau kredit. Kalau kredit, biasalah ada cerita soal berapa cicilan harus dibayar tiap bulan kan? Iya, itu juga yang aku pikirin. Kadang aku juga suka mikir soal keuangan tetangga. Tapi ya nggak apa-apa, kan cuma buat tahu aja. Nggak apa-apa kan? Bu, rasanya kita senang sekali ya dikasih motor baru ini sebagai hadiah dari kantor. Semoga motor ini bisa membantu aktivitas kita sehari-hari. Wah, iya Mas, saya juga benar-benar nggak nyangka dapat hadiah seperti ini. Terima kasih banyak ya Mas, saya sangat terbantu. Motor ini pasti sangat berguna buat saya belanja dan nganter anak sekolah. Iya Bu, ini bentuk apresiasi dari kantor atas kerja keras kita selama ini. Alhamdulillah, motor ini juga jadi motivasi buat saya supaya lebih semangat lagi. Oh, ternyata motor itu hadiah dari kantor Pak Budi. Kirain beli cash, ternyata dapat hadiah. Wah, ini berita bagus nih. Sayang banget kalau nggak direkam. Saya akan jaga motor ini dengan baik. Ini harus aku share ke grup ibu-ibu di kampung. Pasti mereka pada baru tahu dan kaget juga. Ya udah, nanti sore kita cuci dengan pakai air kembang 7 rupa ya. Kata orang zaman dulu sih supaya berkah. Iya Mas, aku juga udah beli tadi pagi di pasar kembangnya. Mas, aku merasa semua orang jadi aneh belakangan ini. Dona sering pulang malam, bahkan kadang juga aku nggak tahu dia di mana. Kamu juga kadang nggak pulang sampai larut malam. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Ya sabar dong Bu, aku juga punya kerjaan yang kadang bikin aku harus lembur. Di rumah juga rasanya sumpek, banyak tekanan yang bikin aku pengen cari udara segar sebentar. Di rumah juga punya istri kerjanya cuma main HP terus. Iya Mas, aku juga main HP lihat yang bermanfaat kok. Kalau terus-terusan seperti ini, aku takut kita malah makin jauh. Dona jadi jarang cerita, kamu juga jarang di rumah. Aku sendiri merasa kesepian, Mas. Aku ngerti perasaan kamu Bu, tapi aku juga nggak mudah ngejalanin semuanya. Aku kerja keras supaya kita bisa hidup lebih baik. Kadang aku butuh waktu buat sendiri supaya nggak stres. Aku juga pengen kita lebih dekat, Mas. Tapi kalau kamu dan Dona terus seperti ini, aku jadi bingung harus gimana. Aku nggak mau kehilangan kalian. Iya Bu, aku minta maaf kalau bikin kamu merasa seperti itu. Aku janji akan coba atur waktu supaya bisa lebih sering di rumah. Tapi kamu juga harus ngerti, pekerjaan ini penting buat kita. Dan kamu jangan main HP terus. Baiklah Pak, aku juga akan coba lebih sabar. Tapi aku harap aku bisa lebih terbuka. Jangan sampai aku terus-terusan merasa sendiri. Kalau cuma main HP masalahnya, nanti ibu coba deh ninggalin gosip. Aku juga mau ajak Dona ngobrol. Aku khawatir dia lagi ada masalah. Mungkin dia lagi butuh dukungan dari kita. Enak aja, mana bisa aku ninggalin HP. Bu Ana, Bu Ani, sini deh, aku punya gosip terbaru nih. Info terbaru apa itu, Bu? Iya, bikin penasaran aja nih.
Kemarin diam-diam aku lagi rekam Bu Rodia sama Pak Budi di depan rumahnya. Ternyata motor baru Bu Rodia itu hadiah dari kantor Pak Budi, bukan beli cash seperti yang kita kira selama ini. Wah, keren dong ya. Jadi nggak perlu mikir soal cicilan atau hutang. Hadiah gitu pasti Bu Rodia senang banget pastinya. Hadiah atau bukan, tetap saja bikin iri. Masa Bu Rodia bisa dapat motor baru sementara aku dan keluarga cuma motor gitu-gitu aja? Bu Irma, jangan begitu. Hadiah itu kan rezeki Bu Rodia. Kita nggak tahu perjuangan Pak Budi bisa dapat motor itu. Mungkin memang pantas dapat hadiah. Hah, kamu terlalu polos, Bu Ana. Di sini banyak yang kerja keras termasuk suami saya, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Aku curiga itu motor hasil suap atau menjilat atasannya. Jangan langsung menuduh, Bu Irma. Kita harus percaya dulu sama Bu Rodia. Lagi pula motor baru itu kan bukan urusan kita kan? Iya Bu Irma, kalau kita terus-terusan mikirin urusan orang lain, kapan urusan kita selesai? Anak-anakmu juga makin sering pulang malam, suami juga jarang di rumah kan? Ah, itu sih beda cerita. Aku cuma pengen tahu aja aslinya dia itu dapat motor baru dari mana, biar bisa cerita ke ibu-ibu lain. Lagian siapa yang nggak pengen punya motor baru sih? Tapi Bu Irma, jangan sampai kebiasaan kepo. Itu bikin kamu lupa sama keluarga sendiri. Rumah tanggamu juga mulai retak. Itu harus diperbaiki dulu. Betul Bu Irma, mending fokus ke rumah tangga sendiri dulu deh, baru ngurusin orang lain. Kalau rumah tangga udah rukun, hati dan pikiran juga tenang kan? Mungkin kalian benar, aku memang terlalu sering mikirin orang lain sampai lupa urusan rumahku sendiri. Ah, itu sih urusan rumah tanggaku. Ngapain ibu-ibu lain sok ikut campur segala? Awas aja, bakalan aku cari kesalahan kalian masing-masing. Itu kayak Bu Irma. Bu Irma, lagi ngapain di situ? Enggak kok, aku cuma numpang lewat aja. Kebetulan habis dari warung, jadi jalan lewat sini deh. Oh, kirain dari mana? Sini mau mampir dulu nggak? Kita ngopi atau ngeteh dulu? Enggak ah Bu, saya juga lagi buru-buru kok. Cuma kebetulan aja. Ya udah, saya masuk dulu ya Bu Irma kalau gitu. Sebentar Bu, saya mau nanya, Ibu Ina, ini sofa baru ya? Wah, bagus banget. Dapat dari mana Bu? Ah, iya Bu Irma, sofa yang lama udah nggak layak dipakai lagi. Jadi aku beli yang baru aja. Beli ya? Pasti mahal tuh. Bu, emang dari mana uangnya? Suami Ibu Ina kerja tambahan ya? Enggak kok Bu, aku nabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan kue dan masakan kecil-kecilan di rumah. Jadi bisa beli sofa baru yang nyaman buat keluarga. Wah, hebat ya Bu Ina. Aku juga pengen bisa nabung kayak gitu supaya bisa beli sofa baru. Yang penting kita berusaha memperbaiki keadaan, jangan sampai rumah kita jadi berantakan. Iya sih, aku juga mikir gitu. Tapi kadang susah ya, apalagi kalau lihat tetangga lain yang rumahnya rapi dan punya barang seperti sofa ini. Jangan dibandingkan, Bu Irma fokus aja pada keluarga sendiri. Sofa baru ini bukan segalanya, yang penting kebersamaan dan keharmonisan di dalam rumah. Mulai deh Bu Irma ini sok kepo sama urusan orang lain. Kalau nggak diladenin dan langsung masuk, nanti nggak enak. Aku alasan lagi masak aja ah. Iya sih Bu, ya udah sana Bu kalau mau masuk. Saya juga mau pulang. Ya udah Bu, saya masuk dulu ya. Untung dia ngerti sendiri, males juga aku ngeladeninnya. Ah, dasar, bilang aja sofa beli pakai paylater. Segala bilang sofa yang lama nggak layak pakai. Aku foto dan rekam ah, nanti aku jadiin status dan aku share di grup ibu-ibu biar malu dan tahu rasa dia. Pak, lihat deh, rumah kita udah rusak parah. Dindingnya retak-retak, atapnya juga mulai bocor, kayak mau rubuh saja. Apa kita nggak ada rencana untuk memperbaikinya? Dari mana uangnya Bu? Kita kan lagi susah sekarang. Aku juga lagi mikir keras soal keuangan keluarga kita. Tapi kalau dibiarkan terus, rumah kita bisa bahaya buat kita dan anak-anak. Kita harus segera perbaiki sebelum makin parah. Aku ngerti kekhawatiran ibu, tapi kita harus realistis. Uang buat kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Kalau buat renovasi rumah, aku belum bisa jamin uangnya ada Bu. Kalau begitu, kita harus cari jalan keluar. Jangan sampai rumah ini jadi beban pikiran dan terus mengancam keselamatan kita. Sini, HP ibu itu aku jual aja, mau nggak? Lumayan buat tambah-tambah biaya perbaikan rumah. Kalau HP aku dijual, aku gimana? Nanti nggak bisa lihat acara gosip dong. HP itu juga alat komunikasi yang penting. Ya nggak apa-apa dong, kan jadi lebih bermanfaat. Daripada dipakai buat gosipin orang, mendingan dijual. Terus buat renovasi rumah aja. Ih, kamu ini Mas, ngomong apa sih? Pokoknya aku nggak mau kalau harus jual HP. Nanti aku bisa kehilangan berita gosip. Istriku ini semakin lama semakin gak bisa dibilangin. Lebih baik aku jual aja rumah ini, biar aku cari kontrakan aja di luar. Dona juga biar ikut sama aku, biar istriku dapat pelajaran. Halo
Bu Ani, aku punya info menarik nih, terbaru lagi. Sayang banget kalau nggak didengar ceritanya. Emangnya ada info gosip terbaru apa, Bu? Bu Ani, kamu tahu nggak? Bu Ina sekarang punya sofa baru di depan rumahnya, masih berplastik lagi. Pamer banget ya, bikin iri aja liatnya. Hah? Serius? Sofa baru? Kok aku nggak tahu ya? Iya, aku lihat sendiri tadi pagi. Sofa itu masih dibungkus plastik, kelihatan baru banget. Pasti Bu Ina pengen semua orang tahu dia punya barang baru. Wah, Bu Ina memang suka pamer ya. Tapi kan itu hak dia juga. Mungkin memang butuh sofa baru itu sih, Bu. Ah, jangan percaya begitu, Bu. Paling juga itu belinya nyicil pakai pay letter atau utang-utang sana sini. Kan sekarang banyak yang begitu, asal kelihatan mewah aja paling dia. Iya juga ya, tapi ya kalau memang bisa beli kenapa enggak? Tapi kalau aku sih mending nabung dulu daripada nyicil terus. Nah itu dia, aku nggak suka lihat orang pamer seperti itu, bikin iri aja. Kamu tahu nggak? Aku jadi pengen juga punya barang baru biar nggak kalah sama Bu Ina. Wah Bu Irma, jangan sampai deh Bu kamu ikut-ikutan pamer, itu malah bikin masalah sendiri. Iya sih, tapi aku cuma pengen tahu aja biar bisa cerita ke ibu-ibu lain. Bu Ani, coba deh nanti aku foto sofa Bu Ina itu ya. Tadi pagi aku ambil fotonya pas lewat situ. Dan jangan lupa juga kirim ke ibu-ibu ya, biar semua tahu. Iya deh Bu Irma, biar ibu-ibu grup juga pada tahu. Siapa tahu ada yang pengen komentar. Betul Bu Ani, kalau sudah masuk di grup pasti rame tuh, bisa jadi bahan gosip seru. Bu Ina, kamu juga merasa nggak sih kalau kelakuan Bu Irma akhir-akhir ini sudah keterlaluan banget? Iya Bu Ani, aku juga ngerasain dia tuh suka ikut campur urusan orang lain sampai nggak tahu batas. Kadang aku juga sekarang sampai males ketemu dia lagi. Betul, dia suka banget kepo, terus suka menyebar gosip yang belum tentu benar. Kadang aku mikir apa dia nggak punya kerjaan lain selain ngurusin tetangga dan orang lain. Kalau aku sih kadang-kadang main pergi aja kalau dia datang ke pos ronda. Soalnya suasana jadi nggak nyaman, semua jadi bahan obrolan dia. Iya, aku juga mikir begitu. Tapi kita kan nggak enak juga kalau langsung bilang gitu ke dia. Jadi ya cuma bisa tahan-tahan aja. Kalau gitu gimana nanti kalau Bu Irma kesini, kita pergi dulu aja biar suasana pos ronda tetap adem dan nggak penuh drama gosip murahan. Kalau Bu Irma udah kelihatan mau datang, kita langsung kabur dulu aja dari sini biar nggak ada yang bisa nyebar gosip di sini. Wah, itu ide yang lucu, tapi masuk akal juga. Soalnya aku juga capek kalau tiap kali kumpul di pos ronda malah jadi ajang Bu Irma buat gosip yang gak benar. Betul tuh Bu Ani, kadang aku sampai mikir dia itu kayak pusat informasi di kampung ini. Tapi sayangnya yang dia kasih tahu itu berita-berita negatif dan gak jelas, bahkan lebih mengarah ke hoaks. Iya, semoga dia bisa berubah. Tapi kalau nggak bisa juga, kita harus cari cara supaya suasana kampung ini tetap nyaman dan damai. Setuju, kita juga harus jaga perasaan tetangga lain yang mungkin juga merasa terganggu berita gosip gak jelas. Iya, aku juga pengen punya kampung dan tempat-tempat tinggal yang menyenangkan, bukan tempat buat saling menjatuhkan. Aduh, gawat Bu Ina, itu Bu Irma datang. Ayo cepat kita pergi. Iya Bu, aku juga mau langsung pergi. Loh, kalian ini pada mau kemana? Saya kan baru datang, ada informasi dan gosip baru nih tentang Bu Rodia. Nggak pada mau dengerin saya dulu? Oh iya, saya mau pulang, soalnya lupa, saya lagi masak nasi, takut gosong. Iya Bu, saya juga mau nganter anak saya les pramuka di sekolahan. Saya pergi dulu ya. Loh, kenapa pada aneh banget ya? Biasanya juga pada nongkrong dulu di sini. Ah, biarin aja deh kalau mereka butuh gosip terbaru juga. Paling juga nanti pada nelpon ke saya. Ah, daripada bete di sini sendirian, mending aku pulang aja. Mau menonton acara gosip setajam pisau. Astaga, rumahku kok bisa rusak parah begini? Rasanya kayak mau roboh aja. Aku nggak pernah nyangka bakal begini kondisinya. Mana suami dan anak udah 2 hari nggak pada pulang. Pada kemana ya? Ditelepon nggak diangkat. Lihat Muana, rumah Bu Irma itu sudah benar-benar lelah dijadikan tempat tinggal biang gosip di kampung ini. Iya Bu Ani, mungkin karena dari semua gosip yang sering dia sebarkan, rumahnya jadi kayak mencerminkan apa yang dia lakukan. Kemarin Bu Irma sibuk ngurusin tetangga sampai lupa rumah sendiri. Sekarang lihat deh, rumahnya sendiri malah hancur. Suami dan anaknya juga pergi. Kasian juga sih, tapi memang harus ada pelajaran buat kita semua. Jangan sampai terlalu sibuk ikut campur urusan orang lain sampai lupa urusan sendiri.
Bu Ani, Bu Ana, kalian ngapain ngeliatin di situ? Kenapa cuma diam saja? Aku butuh bantuan nih. Rumahku sudah mulai rusak parah. Iya, Bu Irma. Kami memang lagi liatin rumah Bu Irma. Kami juga prihatin ya, Bu, dengan keadaan rumah Ibu. Kamu tahu Bu Irma sering sibuk dengan urusan tetangga, tapi jangan lupa urusan rumah sendiri juga, Bu. Rumah ini tempat kita berlindung dan membangun keluarga. Iya, aku mulai sadar sekarang. Aku terlalu fokus sama urusan orang lain sampai lupa sama rumah dan keluargaku sendiri. Aku merasa bersalah. Semua salahku. Dulu senang mencampuri rumah tangga orang lain, tapi kini rumahku sendiri hancur. Bukan hanya bangunannya, tapi juga keluarganya. Karmata selalu datang dalam bentuk penyakit. Kadang ia hadir dalam bentuk pelan, tapi pasti seperti dinding rumah yang ambruk satu demi satu.